Halo, kembali lagi bersama saya, Chen's Kitchen. Kali ini kita akan membuat sesuatu yang beraroma sedikit menyengat. Walaupun menyengat, enak yang pastinya. Salah satu menu wajib yang harus tetap tersedia di rumah saya. Kalau nggak ada ini, makan terasa ada yang kurang. Orang Indonesia gitu loh. Nggak pedes, nggak makan, ya nggak? Hayo, siapa yang sama dengan saya? Harus pedas baru bisa makan. Inilah bintang kita hari ini, sambal terasi. Ini baru yang namanya sambal. Kental, tidak berminyak, pedas, dan tentu saja wangi terasi dong. Yuk, dengan cepat kita lihat bahan-bahannya. Ada 250 gram bawang putih, 500 gram bawang merah, 300 gram terasi yang pastinya dong, si bintang utamanya. Gunakan terasi kualitas nomor 1 sesuai dengan terasi yang ada di daerahmu ya. Dan ini adalah asam jawa. Cukup gunakan 100 gram saja, dilarutkan dengan 200 ml air. Jadi yang digunakan nanti adalah air asam jawanya saja ya, sebanyak 200 ml. Ampasnya ya dibuanglah. Dan saya juga memakai tomat sebanyak 1 kg. Gunakan tomat yang matang, yaitu yang sudah berwarna merah, supaya lebih berair dan tidak terlalu asam. Dan bintang utama selanjutnya adalah cabai merah. Gunakan cabai merah keriting supaya lebih pedas. Cabai merahnya juga gunakan 1 kg. Selanjutnya, gula aren. Saya gunakan sebanyak 400 gram karena gula aren ini tidak begitu manis. Jadi nanti kamu boleh sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kamu suka. Atau dengan kata singkatnya, bikin sesuai selera lidah masing-masing. Gula aren yang bagus adalah yang mudah lumer jika kita sentuh, seperti ini. Teksturnya juga terasa lebih lembut. Jika gula aren diiris dengan pisau terlihat putih-putih, berarti itu ada campuran gula pasirnya. Next, ke tahap pembuatannya. Didihkan air sampai benar-benar mendidih ya. Airnya rada banyakan ya, karena kita akan mengukus selama 30 menit. Bawang putih, bawang merah, tomat, dan cabai, kukus semuanya jadi satu dengan api yang besar. Ingat-ingat, api besar ya, selama 30 menit. Dan inilah penampakannya setelah 30 menit ke depan. Nah, seperti ini, semuanya sudah layu dan matang. Angkat dan pindahkan ke wadah. Biarkan dingin beberapa saat. Jika blender kamu canggih dan tahan panas, boleh langsung di blender setelah dikukus. Berarti blender saya masih belum canggih ya, karena saya harus nunggu dingin dulu. Nah, setelah dingin, kita akan mulai blender. Letakkan tomat di posisi bawah, karena tomat lebih basah, sehingga berfungsi sebagai air untuk membantu melumatkan bumbu lainnya. Ingat ya, ini jangan ditambah air, supaya sambal awet dan tahan lama. Jika blender susah berputar, bantu dorong dengan sumpit, dicolok-colok seperti ini ya, lalu di blender lagi. Blendernya juga jangan terlalu lama, alias jangan kehalusan. Biarkan sedikit kasar, namanya juga sambal. Kalau saus ya harus halus dong. Nah, kira-kira seperti inilah penampakannya. Tidak terlalu halus, juga tidak terlalu kasar. Tekstur yang pas. Lanjut meluncur ke terasi.
Panaskan 200 ml minyak sayur, lalu masukkan terasi yang sudah dihancurkan. Tumis sampai terasi mengembang dan kering. Jika sudah mengembang dan kering seperti ini, barulah kita masukkan blenderan cabai kita tadi. Api kompor cukup di posisi sedang saja ya. Masak sambil terus diaduk sampai terasinya merata. Lalu masukkan 400 gram gula aren. Diaduk sampai gula aren larut dan merata. Terakhir, masukkan air asam jawa. Ingat ya, airnya saja. Hati-hati saat mengaduk ya, karena sambal akan meletup. Jadi gunakan api yang sedang saja, supaya cipratannya tidak terlalu tinggi. Atau kamu juga bisa menggunakan wadah yang ceper untuk meminimalkan terkena cipratan sambal. Karena semakin dalam wadah, tekanan cipratan akan semakin tinggi. Aduk-aduk terus ya, masak selama kurang lebih 45 menit. Sampai sambal berubah warna menjadi lebih gelap dan air sambal menyusut. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Air sambal sudah kering dan sambal sudah berwarna lebih gelap. Biarkan sampai benar-benar dingin, baru diisi ke wadah yang kering. Satu resep ini menghasilkan 12 botol sambal terasi dengan ukuran 200 gram. Demikian resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat untuk tetap terus mengikuti channel saya. Aktifkan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan berita dari Jen's Kitchen. Thank you for watching. Salam.